Hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir membuat 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diterjang banjir bandang dan longsor. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan informasi lain dari tanah air dan mancanegara. Saya Diana Valencia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemerintah memastikan memperlakukan pajak pertambahan nilai PPN 12% mulai awal tahun 2025 dan meski telah memberikan sejumlah stimulus untuk mengatasi dampaknya ke daya beli, namun publik meyakini kebijakan tersebut akan makin membuat kelas menengah semakin susah. Tahun baru, aturan baru, pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% jadi 12% per 1 Januari 2025. Alasannya supaya bisa meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. Lalu akankah kebijakan ini jadi solusi fiskal yang efektif atau justru memperburuk kondisi ekonomi? Nah, kami akan membahasnya sore hari ini dengan Head of Center Indef, Mas Rizal Taufikur Rahman. Hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir membuat 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diterjang banjir bandang dan longsor. Akibatnya 1 rumah dan sejumlah jembatan hanyut. Akses jalan poros juga terputus. Sementara banjir lahar Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT membuat akses jalan terputus karena material lumpur menutup badan jalan. Pada Jumat siang, TNI Angkatan Laut menggelar uji coba makan siang bergizi gratis yang dilakukan di sejumlah titik di Nusantara. Rencananya TNI AL akan menyiapkan 96 titik makan gratis bergizi dengan sasaran 3 hingga 4.000 siswa di setiap titiknya. Mewujudkan ketahanan pangan, Tentara Nasional Indonesia ikut membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan menanam padi dengan bibit unggul bernama Sinar Mentari. Beralih ke informasi lain, pemerintah optimistis swasembada pangan bisa dicapai. Salah satunya tak lagi mengimpor beras mulai tahun 2025. Kedaulatan pangan realistis dicapai karena sejumlah upaya meningkatkan produksi beras hingga susu sudah dimulai demi mencapai target pertumbuhan 8%. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas naik. Beberapa di antaranya adalah cabai merah, ikan segar, dan telur. Berikut pantauan harga komoditas di salah satu pasar di Jakarta Selatan. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Pergerakan penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada H-4 jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025 terus meningkat. Sejak 2 hari terakhir arus penumpang rata-rata telah mencapai 68.000 orang per harinya atau meningkat 7% dibanding hari biasa. Selain penambahan extra flight, rekayasa arus lalu lintas menuju dan keluar bandara akan dilakukan jika terjadi kemacetan arus kendaraan. Pemerintah memprediksi akan ada sekitar 6,6 juta mobilitas di tol Trans Jawa selama periode libur Nataru. Tim Liputan CNN Indonesia melakukan perjalanan darat untuk melihat kesiapan di sepanjang tol Trans Jawa. Informasi selanjutnya, BMKG Juanda bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggulirkan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi bencana hidrometeorologi akibat hujan deras yang tak berhenti mengguyur Jawa Timur. Genosida Israel di Gaza berlanjut. Akhir pekan ini Israel melancarkan serangan udara di kamp pengungsian Gaza dan menewaskan 8 warga Palestina. Sementara itu PBB menyatakan kekhawatiran besar aktivitas militer Israel di zona penyangga dataran tinggi Golan berpotensi menimbulkan ketegangan baru. Malam ini pukul 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Filipina di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Saya akan langsung sapa produser lapangan CNN Indonesia, Sri Hartono. Selamat malam Tono, mungkin Anda bisa jelaskankah di sana bagaimana suasana di sana? Apakah supporter Indonesia sudah mulai berkumpul untuk bisa mendukung Timnas Indonesia pada malam hari ini? Dua wakil Indonesia yang tersisa harus mengakui keunggulan lawan-lawannya pada babak perempat final turnamen ITF M15 World Tennis Championship di Nusa Dua, Bali. Di nomor tunggal, Rifki Fitriadi harus takluk dari petenis Korea, sementara di nomor ganda, Rifki yang berpasangan dengan Anthony Susanto kalah dari unggulan utama.
Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jalan tol Jogja-Solo, sesi Klaten Prambanan resmi beroperasi secara fungsional bagi pengendara selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Hal ini dilakukan guna mempercepat pergerakan arus lalu lintas di tol Trans Jawa dengan tujuan Yogyakarta dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia berkesempatan menjajal dan melihat kesiapan tol fungsional ini dan berikut liputannya untuk Anda. Untuk mengisi hari libur, Anda bisa mencoba bersepeda di ketinggian dengan melintasi seutas tali. Seperti di lokasi wisata Bukit Kendali Sada di Banyumas, di sana Anda bisa berwisata sambil menguji adrenalin Anda. Pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini, Kebun Raya Cibodas pun juga memamerkan edukasi andalannya, yaitu Rumah Kaca Nepenthes, yang memamerkan berbagai koleksi tanaman karnivora, khususnya kantong semar. Wisata pijat belerang serta pemandian air hangat di Pancuran 7 Baturaden Banyumas, Jawa Tengah bisa jadi pilihan Anda mengisi masa liburan. Mandi dan berendam air hangat bisa membuat tubuh serta pikiran kembali segar. Apalagi ditambah dengan pemandangan alam yang indah dari lereng Gunung Slamet. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.